kurva yang ada. Nah, situasi demikian ini untuk mengendalikannya, Indonesia melakukan kebijakan secara umum, yaitu kebijakan pembatasan sosial, ya, serta mensosialisasikan menjaga higiene personal hygiene, mencuci tangan khususnya dengan air mengalir dan sabun, serta melakukan disinfeksi permukaan benda-benda yang benda-benda publik dalam hal ini yang sering disentuh bersama. Itu adalah skema besar yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengendalikan kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, pada tanggal 31 Maret 2020, semua sistem pengendalian di Indonesia ini diperkuat dengan penerbitan 3 peraturan sekaligus, yaitu yang pertama PP tentang pembatasan sosial berskala besar, keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, dan peraturan pengganti undang-undang Perpu kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ini skala antisipasinya sangat besar, dan kita tahu bahwa memang semua peraturan itu dikeluarkan untuk mengantisipasi COVID itu sendiri dan juga implikasinya, terutama dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang sangat luas, termasuk di dalamnya adalah pangan. Hari ini saya tidak akan membahas hubungan dengan COVID itu lagi, ya, karena terlalu banyak kita dibombardir dengan informasi mengenai COVID, tetapi saya ingin fokus pada kesempatan ini tentang apa itu hubungannya dengan keamanan pangan, ya, dan kira-kira implikasinya terhadap industri seperti apa, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Itulah poin yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, kita akan membahas ini dalam 2 hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang, kita tahu bahwa COVID-19 ini sesuatu yang baru muncul di Desember 2019, kemudian merebak kemana-mana. Jadi kita akan coba bahas tentang apa saja yang sudah kita ketahui tentang COVID-19 dan keamanan pangan ini. Banyak yang belum kita ketahui, tapi saya akan fokus pada yang sudah kita ketahui, dan kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kaitannya tentunya dengan keamanan pangan ini. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke diskusi. Yang pertama tentang hal yang sudah kita ketahui. Hal yang sudah kita ketahui, yang pertama adalah tentang virusnya itu sendiri. Kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan suatu virus yang baru. Ya. Tadi saya katakan baru ditemukan pada Desember, ya, dan menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut sebagai penyakit COVID-19 ini. Ini adalah suatu penyakit pernapasan yang disebabkan oleh salah satu jenis dari coronavirus, virus corona. Ya. Kita tahu pertama kali dideteksi di Cina ini, dan kemudian menyebar secara global termasuk Indonesia. Virus corona adalah keluarga besar virus yang umum, maka itu bukan sesuatu yang baru, dan jenis yang sekarang itu adalah jenis yang baru. Ya. Dan kita pernah mengenal misalnya ada SARS, ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, itu juga disebabkan oleh virus corona. SARS dan juga MERS, Middle East Respiratory Syndrome, itu juga disebabkan oleh virus corona yang jenis itu. Untuk yang sekarang ini adalah jenis yang baru, yang kemudian menyebabkan penyakit yang baru juga. Jadi itu yang kita ketahui
sepanjang ini ya. Dan ini masih terus berkembang ya, sehingga upaya untuk mengembangkan vaksinnya pun masih sangat sibuk sekarang untuk menentukan kira-kira seperti apa ini. Nah, berikutnya yang kedua yang sudah kita ketahui juga adalah tentang penularannya. Ya. Kita tahu bahwa penyakit ini ditularkan dari orang ke orang ya, melalui droplet atau tetesan kecil yang dikeluarkan dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Tetesan ini bisa menyebar ketika orang tersebut batuk misalnya, atau bernafas, menghembuskan bernafas bersin, atau juga misalnya langsung ke orang lain, ya. Atau misalnya juga dia juga batuk ke permukaan atau ke benda yang ada di dekatnya, dan kemudian orang tersebut bisa tertular karena dia menyentuh benda tersebut, dan kemudian tangan yang menyentuh tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ya, halo? Ya Pak, mohon maaf, mungkin kita break sebentar 1-3 menit untuk Pak Pur cari mungkin tempat untuk sinyal yang lebih bagus Pak, karena ini ada suaranya putus-putus dari peserta. Iya Pak. Oke. Mungkin bisa ganti tempat dulu Pak. Oke, sebentar, sorry. Ya. Bisa. Saya pindah tempat ya. Oh ya Pak, boleh Pak. Ada tulisan stop video sih, tapi takutnya ngeluarin. Boleh Pak, cek. Halo, sudah? Ya Pak, lebih baik. Lebih baik. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Baik. Mungkin saya ulangi dengan dari slide yang ini ya. Jadi kita tahu bahwa kita mengetahui mengenai virus ini ya, dan virus yang pertama kali terdeteksi di China tahun 2019 yang lalu, bulan Desember, yang sebetulnya merupakan salah satu dari anggota besar virus corona yang memang sudah banyak juga yang menyebabkan beberapa penyakit manusia, seperti misalnya yang berhubungan dengan biasa sampai pada penyakit yang dipakai seperti SARS, severe acute respiratory syndrome, atau MERS. MERS ini adalah Middle East Respiratory Syndrome yang disebabkan oleh jenis virus corona juga yang mirip dengan yang sekarang. Nah, yang sekarang ini adalah baru novel virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini, dan kita tahu dari sisi penyebarannya sangat luar biasa dari orang tua. Itu yang pertama. Tentang kedua yang kita tahu juga adalah tentang penularan. Cara penularannya adalah melalui orang ke orang
tes kecil atau droplet yang keluarkan dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Atau bisa juga droplet tersebut waktu bersin atau waktu batuk kemudian keluar dan menempel pada permukaan, kemudian orang yang lain menyentuh permukaan dan kemudian dengan tangannya saya dan kemudian tangannya menyentuh mata gitu atau mulut. Ini adalah inlet pertama terus akan masuk di tubuh manusia. Nah, pertanyaan yang relevan bagi kita utama yang terjadi di persidangan adalah bagaimana penularannya melalui pangan, dari sistem keamanan pangan atau foodborne. Saya hanya akan menulis saja beberapa informasi terkini dari berbagai lembaga keamanan pangan negara yang menyatakan bahwa virus ini sampai sekarang tidak dikeluarkan melalui pangan atau kemasan pangan. Ya, saya tunjukkan beberapa nanti saya berikan slide-nya yang bisa diklik sendiri. Ya. Dari USAID itu sejak awal mengatakan bahwa currently there is no evidence of food or food packaging being associated with the transmission of COVID-19. Jadi memang sampai sekarang tidak ada evidence mengenai hal itu. Demikian juga EFSA ini adalah bagian Food Safety Authority yang mengatakan bahwa mengenai coronavirus ini no evidence yang suggest bahwa food is a source of transmission sebagai media untuk transmisinya tidak. Itu dari Eropa. Kemudian juga Kanada juga mengatakan yang sama, mengatakan bahwa CFIA itu adalah Canadian Food Inspection Agency. There's no evidence to suggest that food is likely a source of route of transmission of the virus. Sama aja. Kemudian pesan adalah Food Safety Australia dan New Zealand juga mengatakan yang sama, ya, dari no evidence bahwa COVID-19 itu transmitted to food. Ya, artinya sebagai media transmisi itu di pangan. Dan juga dari Pak Pur. Ya, Mohon maaf Pak, mungkin ini masih dari peserta masih bilang suaranya masih kurang jelas, mungkin bisa dibantu pakai handsfree Pak. Oke, sebentar saya ini. Biasanya nggak masalah ya, sebentar. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Harus dicari nih. Tapi saya nggak nyiapin memang. Ya. Atau apa namanya? Atau kurang dekat aja saya dari mana? Ya. Kita coba lagi. Halo? Iya Pak. Bagaimana yang lain? Udah cukup baik sih Pak sekarang Pak. Coba agak ngobrol agak panjang. Oke, agak dekat. Oke, baik. Ya. Dan saya lanjutkan tadi mengenai penularan dalam makanan ini. WHO juga mengatakan yang sama, yaitu bahwa it is highly unlikely that
pangan itu menjadi media juga kemasannya. Jadi people cannot contact COVID-19 from food or food packaging. Itu adalah statement dari WHO. Namun yang perlu diwaspadai adalah bahwa virus ini ternyata mempunyai kemampuan bertahan di permukaan. Jadi saya katakan kalau misalnya orang tersebut bersin ya, atau batuk dan kemudian dropletnya mengenai permukaan tersebut menjadi terkontaminasi dan virus yang ada pada permukaan mampu bertahan. Hanya itu bisa beberapa jam, bisa beberapa hari. Ya. Tergantung pada beberapa faktor, terutama dalam jenis permukaan, biasanya permukaan yang halus, berplastik, atau kalau mempunyai daya yang lebih panjang dibandingkan dengan permukaan yang sifatnya porus atau absorb seperti karbon atau kain. Dan juga tergantung juga pada suhu dan pH-nya berapa, kondisi di mana permukaan tersebut berada. Ini menentukan. Sangat penting untuk diantisipasi adalah bahwa bertahannya tadi saya katakan beberapa jam, beberapa hari itu tergantung sebetulnya tentang jumlah awalnya berapa. Kan biasa kalau kita bicara tentang mikroorganisme sangat selalu ditentukan oleh berapa jumlah awalnya. Jadi, itu menunjukkan bahwa kehati-hatian dari orang yang meninggal makanan, termasuk yang meninggal perempuan itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita menularkan melalui perempuan tersebut. Namun juga hal yang bisa kita lakukan adalah bahwa inaktivasi oleh panas dan sanitizer pada perempuan tersebut itu dirasakan sangat efektif juga. Sehingga menunjukkan kepada kita sekali lagi lebih penting lagi sekarang untuk kita secara disiplin benar-benar bisa melakukan mempraktikkan manufacturing practices, pembersihan dan sanitasi peralatan stabil lanjut lagi. Ini sebagai prasyarat yang menjadi. Ya, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa ini adalah statement FDA sejak 20 Maret yang lalu dan sampai sekarang masih balik. We are not aware of any report at this time that suggests COVID-19 can be transmitted. Jadi sampai sekarang tidak terjadi itu. However, ini penekanannya contohnya aja yang jelas-jelas adalah tentang cuci tangan, cuci permukaan secara lebih sering sekarang, memisahkan antara yang matang dan yang mentah dan seterusnya. Yang saya tahu, kita yakin bahwa ini adalah suatu praktek-praktek yang memang sudah dilakukan di industri pangan. Nah, berikutnya yang juga sudah banyak diketahui dan juga diramalkan adalah bahwa pengaruh kondisi COVID-19 ini pada rantai pasok pangan itu kemungkinan besar mempunyai pengaruh yang negatif, artinya berpotensi untuk mengganggu kelancaran rantai pasok, dan ini tentunya akan memengaruhi tidak hanya bahan baku tetapi juga mungkin bahan pengemas ataupun ingredient yang lain. Gangguan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain misalnya yang jelas adalah jika produsen atau pekerja jatuh sakit. Tentunya ini menyebabkan produsen tersebut tidak bisa bekerja. Atau pekerja menjadi khawatir sedemikian rupa sehingga memilih tidak bekerja. Ya, jadi suatu industri yang kemudian memilih yang tutup misalnya. Atau pekerja terhambat mobilitasnya karena polusi misalnya pembatasan sosial tadi. Atau gangguan-gangguan lain pada logistik karena ada gangguan pada gudang, transportasi, distribusi, atau misalnya penundaan atau pembatalan order, pembayaran, dan seterusnya. Ini tentunya berpotensi untuk mengganggu. Itu adalah beberapa hal yang kita ketahui tentang virus ini.
Berikutnya kita akan coba lihat kalau begitu kira-kira lesson learn apa yang bisa kita ambil dalam rangka menjamin keamanan pangan. Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah sekali lagi hal yang basic, yaitu tentang cuci tangan. Ya. Simple memang. Ya. Cuci tangan telah ditekankan berkali-kali, kita tahu itu, ya, sebagai salah satu langkah pencegahan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Ini kita udah tahu betul. Jadi cuci tangan ini seharusnya bagi orang yang bekerja di industri pangan tidak perlu menjadi pelajaran sebenarnya bagi kita. Namun kenapa ini perlu ditekankan? Karena cuci tangan sekarang ya telah menjadi sesuatu yang lebih penting lagi. Cuci tangan dengan adanya COVID ini tidak hanya berhubungan dengan keamanan pangan, tetapi juga berhubungan dengan keselamatan pekerja. Ya. Jadi ada dua sisi penting dari cuci tangan sekarang. Yang pertama adalah sisi pekerja, yaitu untuk melindungi pekerja tersebut. Dia juga kita kategorikan sebagai perlindungan diri dan menghindari penyebaran penyakit atau keselamatan pekerjaan dalam hal ini, dan juga dari sisi produk atau dari sisi keamanan pangan dan keselamatan konsumen dalam hal ini. Jadi untuk itu pelajarannya adalah bahwa kita perlu sekarang ya memberikan betul-betul kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan ini kepada karyawan, ya, penyegaran barangkali, atau memastikan yang jelas dari sisi fasilitas, ketersediaan fasilitas cuci tangan dengan berbagai sarananya, dengan sabun, dengan air mengalir, dengan lap untuk mengeringkan tangan atau udara pengering dan seterusnya. Ya, itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pelajaran yang kedua adalah tentang personal hygiene. Ya, kita juga mendengar sekarang bahwa personal hygiene ini sangat penting untuk mencegah juga. Ya. Jadi sekali lagi dengan adanya, dan itu sesuatu yang menjadi prasyarat kalau kita bicara tentang industri pangan sebetulnya. Ya. Bagaimana kita harus menggunakan pakaian yang bersih, pakaian seragam yang bersih dan seterusnya. Jadi higiene personalia ini juga telah menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat ditekankan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kembali, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga memberikan makna yang lebih penting lagi kepada higiene personalia ini. Tidak hanya penting dalam hal menjamin keamanan pangan atau keselamatan konsumen, tetapi juga menjamin keselamatan pekerja itu sendiri dan juga mencegah terjadinya penyebaran COVID kepada orang lain. Jadi sekali lagi sama, yaitu perlu penyegaran mengenai pentingnya hygiene pribadi atau personal hygiene, dan memasukkan unsur-unsur termasuk di dalamnya untuk disiplin tidak menyentuh wajah, ya, tidak menyentuh hidung, mata dan seterusnya, atau mengendalikan mengenai itu. Termasuk juga memasukkan unsur-unsur tentang cara etika bersin yang baik dan lain sebagainya sebagai bagian dari good personal hygiene, sebagai bagian dari budaya baru keamanan pangan yang perlu ditumbuhkan. Jadi sebetulnya back to basic ya, kepada good manufacturing practice, termasuk penyediaan APD, alat pelindung diri kaitannya dengan keamanan pangan, masker, sarung tangan, atau pakaian, seragam, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana kita merespon secara darurat. Sebelumnya, di sini dulu ya. Populasi sensitif atau rentan, atau sensitif atau vulnerable. Dimaksud dengan siapa dalam hal ini terutama adalah
Ada istilah yopi di situ. Yopi itu adalah populasi yang young mungkin atau sangat young, baby dan seterusnya. Old atau lansia. P adalah pregnant, pregnant woman yang mengandung, dan kemudian I adalah immunocompromised, yaitu orang-orang yang ketahanan atau kekebalan tubuhnya sedang rendah, ya, karena mengandung atau mengalami penyakit yang lain atau sedang baru sembuh dari operasi dan seterusnya. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting juga dengan adanya COVID-19 tersebut, karena COVID-19 kita tahu bahwa yang sangat rentan terutama adalah golongan lansia, ya, old dalam hal ini, dan apalagi kombinasi antara old dan immunocompromised yang mempunyai kondisi-kondisi bawaan tertentu, sakit jantung, barangkali diabetes dan seterusnya. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita sekarang antisipasi. Siapa konsumen pangan kita sedemikian rupa sehingga level kehati-hatian kalau kebanyakan dari produk pangan kita itu dikonsumsi oleh kelompok UP yang pregnant immunocompromised person tadi, maka kehati-hatian, level kehati-hatiannya menjadi lebih tinggi. Jadi kita perlu menyesuaikan rencana keamanan pangan kita terhadap konsumen kita tersebut. Ya. Dalam kondisi normal tentunya kita juga perlu memperkuat rencana keamanan pangan tersebut dan juga mutu dalam hal ini, ya, untuk kita sesuaikan dengan populasi konsumen kita tersebut. Misalnya aja yang berkaitan dengan kandungan alergen, kandungan gula, kandungan lemak, garam, dan lain-lain. Jadi mengetahui dengan pasti konsumen kita apakah termasuk dalam populasi yang sensitif atau tidak, ini sangat penting. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa adapted, ya, dengan kondisi ini. Industri pangan biasanya atau seharusnya sudah mempunyai plan untuk kondisi darurat. Apa yang akan dilakukan jika ada, katakanlah, puting beliung, ya, tornado, listrik mati, ya, terjadi kebocoran atau ketumpahan bahan kimia, atau bahkan jika terjadi tindakan sabotase atau bioterrorism. Nah, kondisi ini sekarang perlu juga kita tambah dengan apa yang perlu kita lakukan jika terjadi kondisi seperti pandemi ini, yang terutama penyakit yang sangat mudah sekali menular. Ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi social atau physical distancing pada kondisi ini? Pak Seno di depan tadi sudah mengatakan itu. Atau juga tadi, bagaimana industri pangan bisa mengatasi jika terjadi worker shortage karena tadi sakit atau memutuskan untuk tidak bekerja dan lain-lain. Ini sesuatu yang sekarang perlu kita antisipasi, kita masukkan. Nah, yang pertama yang dari sisi kedaruratan ini adalah bagaimana kita industri itu mampu melindungi pekerjaannya. Ini sangat penting, ya. Dari produsen dan juga orang lain yang bekerja di sana, dengan memfasilitasi cuci tangan, ya, mengenforce yang sakit tidak boleh bekerja, ya, dan saya rasa sesuatu yang common sense, back to basic, karena di dalam salah satu butir food manufacturing practice selalu mengatakan ini, orang sakit tidak diperkenankan untuk menjamah makanan, ya, menghindari kerumunan dan seterusnya. Ya. Bagaimana kita melakukan adaptasi tadi? Ini hal yang harus kita lakukan juga. Ini contoh-contoh saja. Tadi Pak Seno mengatakan tidak selalu kita bisa melakukan ini. Nah, caranya seperti apa? Ini yang harus secara kreatif dimunculkan. Ya. Ini sebagai contoh. Ini juga gambar yang contoh, karena tidak memungkinkan orang berjarak lebih dari 1 meter, maka oke, kalau gitu diberi partisi misalnya. Jadi ini adalah plexiglass yang ada, ya, kalau bisa dilihat di sini, sehingga antara satu orang ini dengan orang ini tidak terlalu berdekatan dan seterusnya. Saya rasa cukup banyak di situ, ya, contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya saja dengan mengatur ulang waktu kerja sehingga
tidak banyak orang bersamaan berada pada satu tempat yang cukup sempit, atau mengatur pintu keluar dan masuk sedemikian rupa sehingga orang tidak akan ketemu bersilangan dan kemudian bertatapan di situ. Kemudian memberikan tanda khusus pada jarak tersebut antara satu dengan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Kementerian Perindustrian atau dari otoritas, otoritas kesehatan setempat, tentang bagaimana industri bisa tetap bekerja dengan kondisi pandemi ini. Ya. Itu sebabnya pada review yang lalu saya menulis bahwa industri pangan itu memerlukan pedoman untuk mengatasi atau untuk boleh dikatakan sebagai menyiasati ya, kondisi ini. Ya. Jadi tidak hanya industri pangan dalam konteks industri pangan, tetapi juga termasuk sebetulnya di pertanian, nelayan dan seterusnya, karena mereka tetap harus bekerja. Ya. Pedoman ini penting, ya, tidak hanya untuk menghindari penyebaran COVID-19 di dalam sistem pangan, dengan kata lain menjaga dan memberikan perlindungan kepada karyawannya, tetapi juga bagaimana supaya orang tersebut mampu tetap bekerja, memproduksi dan menyediakan pangan, sehingga tetap menghasilkan pangan yang aman, bergizi dan bermutu. Ini inti dari pedoman itu sebetulnya yang harus dilakukan. Ya. Pedoman ini juga diperlukan ya, untuk mengurangi kejadian-kejadian yang sebetulnya atau praktek-praktek yang seharusnya tidak dilakukan atau salah. Ini adalah salah satu contoh, misalnya saja banyak sekali di fasilitas umum dan lain-lain yang mendirikan adanya bilik desinfeksi misalnya, yang ternyata kita baru tahu, ini baru muncul 3 April yang lalu, surat edaran dari Kementerian Kesehatan mengenai penggunaan bilik desinfeksi yang mengatakan bahwa bilik desinfeksi tersebut sebetulnya tidak diperlukan dan bisa malah menyebabkan potensi kerugian atau negatif dari sisi kesehatan. Ya. Ini surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa tidak menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di tempat dan di fasilitas umum serta di pemukiman. Nah, jadi ini diperlukan. Solusi yang dinyatakan adalah di surat edaran tersebut kembali ke basic, sekali lagi cuci tangan, membersihkan dan desinfeksi, hindari kerumunan dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana industri ya, mengaplikasikan ini ABCD ini di dalam proses industrinya. Itulah tantangannya. Itulah yang harus secara kreatif industri mengembangkan caranya sedemikian rupa sehingga orang masih tetap nyaman bekerja dan mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Badan POM sebetulnya sekarang ini sudah mengembangkan pedoman tersebut dan mudah-mudahan segera terbit. Ya, saya kebetulan terlibat di sana, ya, tetapi saya sudah sampaikan bahwa ini mestinya cepat muncul karena kalau terlalu lama menjadi tidak bermakna. Ya. Atau sebelum itu muncul, Ibu Bapak sekalian dari industri bisa juga menggunakan pedoman-pedoman dari lembaga yang otoritatif dalam bidang itu. Ya. Ini contohnya. Ya. Ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh FDA ya, berupa question and answer, ya, food safety and coronavirus disease. Ini Ibu Bapak sekalian bisa klik di situ apa saja yang menurut FDA perlu dilakukan. Ya, ini selalu diupdate. Jadi sejak awal Maret sampai sekarang, jadi sekarang menjadi kumpulan yang cukup besar, yang cukup banyak di situ. Saya tidak ada waktu untuk review satu persatu. Ibu Bapak sekalian bisa juga melihat pedoman yang dikeluarkan oleh FSA. FSA adalah Food Standard Authority, Food Standard Agency yang dari UK. Ini juga ada Guidance for Food Business on Coronavirus. Ya. Itu
akhir Maret diterbitkan, ya, dan di sana jelas untuk misalnya bagaimana siasat yang bisa atau teknik yang bisa dikembangkan untuk social distancing misalnya. Ya. Kemudian agak sangat komprehensif juga adalah pedoman yang dikeluarkan oleh FAO dan WHO, COVID-19 and Food Safety. Ini guidance for food business, itu bagaimana apa yang harus dilakukan di pekerjanya, apa yang harus dilakukan di lantai produksi dan seterusnya, cukup lengkap di sana dan Ibu sekalian bisa download di situ. Ini juga dari Eropa, dari European Commission, COVID-19 and Food Safety Question and Answer. Jadi cukup banyak resourcesnya yang bisa kita pakai ya, sambil menunggu mudah-mudahan ada cukup cepat pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian dalam hal ini Badan POM misalnya. Ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Kalau dari sisi produksi sendiri, dari sisi keberlangsungan produksi, perlu juga kita mengantisipasi kira-kira bagaimana dari sisi perencanaan kita. Kita perlu punya plan A dan plan B dalam hal ini. Ya. Jadi kita harus memiliki rencana contingency. Ya. Apa yang kita lakukan termasuk misalnya, saya langsung aja, sekarang orang bicara tentang keragaman pemasok. Jadi ada yang menyarankan, ya, ini mungkin tidak kontak yang sekarang langsung kita bisa lakukan, tapi untuk ke depan perlu memikirkan kalau bisa ada 1 atau 2 pemasok alternatif dari setiap bahan baku atau ingredient yang kita pakai sedemikian rupa sehingga jika ada permasalahan di pemasok utama kita masih punya cadangan dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan ini ya. Dalam kaitan dengan keamanan pangan, ya, kita perlu juga kembali mereview sekarang program ASCP kita. Kita pastikan bahwa dalam menganalisis risiko, kita sekarang perlu juga mempertimbangkan risiko-risiko yang berhubungan dengan coronavirus. Ya. Ini tentunya perlu dilakukan oleh tim untuk bisa memastikan paling tidak bahwa kita sudah mengadres hal-hal yang berhubungan dengan coronavirus di dalam sistem CCP kita. Berikutnya adalah tentang pentingnya pendidikan atau pelatihan kepada staf. Ya. Ini saya rasa sangat penting, terutama dengan media sosial yang sekarang ini ya, staf kita terpapar dengan informasi-informasi yang belum tentu benar yang berhubungan dengan coronavirus ini, yang berhubungan dengan coronavirus dan keamanan pangan. Makanya itu kita perlu industri memberikan pelatihan, memberikan pemberian informasi yang berasal dari sumber-sumber atau orang-orang atau lembaga-lembaga yang memang terpercaya untuk bisa memberikan pencerahan kepada karyawan sedemikian rupa sehingga karyawan memahami itu sehingga akan mengurangi kepanikan ya, dan juga kemudian mampu melakukan adaptasi, mampu melakukan pekerjaannya dengan lebih science-based berdasarkan pada memang kajian risiko yang berhubungan dengan coronavirus ini. Ya. Jadi tidak menebak-nebak. Ini saya rasa hal yang penting dilakukan untuk itu. Dan kemudian perlu juga kita melakukan review yang secara umum, tidak hanya berhubungan dengan keamanan pangan secara langsung, tetapi mungkin yang secara tidak langsung juga. Bagaimana sekarang protokol untuk personalia ketika di kantin, ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan social distancing di taman atau di ruang terbuka, di tempat parkir, ya. Yang berkaitan dengan distribusi dan retail juga perlu kita antisipasi. Kalau ada distributor masuk, ya, pengunjung atau konsultan atau retailer dan seterusnya datang seperti apa. Jadi itu semua perlu direview yang untuk memastikan bahwa kita sudah mempertimbangkan hal yang berhubungan dengan
coronavirus dan tetap menjamin keamanan pangan. Ya. Nah, saya rasa saya akan mengakhiri ya dengan mengundang kesempatan untuk lebih tanya jawab ya. Yang jelas akhirnya yang penting sekali adalah kita melindungi diri kita ya, dan juga orang lain dengan mengikuti tindakan pencegahan yang sudah disarankan selama ini, cuci tangan ya, menghindari keramaian, jaga jarak dan seterusnya. Dan yang penting sebagai industri juga ikutin saran dari pemerintah dalam hal ini misalnya Badan POM atau karena Badan POM mengeluarkan surat edaran juga, tetapi pedomannya belum. Demikian juga Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian ada surat edaran, tetapi technical guidance-nya belum. Yang saya rasa ini perlu segera dilakukan. Dan sebelum itu muncul, maka bisa dilakukan guidance dari lembaga dari negara lain yang otoritatif seperti tadi saya katakan dari EFSA, dari FDA, dari UK dan seterusnya. Jadi sementara itu kalau menurut saya kita perlu tetap tenang dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih dan sekarang kita masuk ke question and answer. Silakan, gimana caranya? Iya Pak, terima kasih. Untuk question and answer-nya ini ada beberapa sudah yang ngirim di kolom Q&A. Nanti untuk yang ngirim di kolom Q&A nanti akan saya allow to talk. Jadi mohon persiapan untuk ada yang pertama dari Pak Arif. Halo Pak Arif, apakah sudah bisa mendengar? Siap. Ya, silakan Pak disampaikan pertanyaannya. Sudah saya sampaikan di kolom Q&A? Ya, boleh Pak disampaikan lagi, bisa secara langsung sekaligus perkenalan dari mana, dengan siapa? Baik, makasih. Saya Arif Pak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini KKP masih menargetkan ekspor hasil perikanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Menurut Prof, produk makanan yang bagaimana yang rentan terhadap yang rentan terkena cemaran virus COVID-19 dari pekerja? Apakah produk segar, frozen product, atau produk siap saji? Gimana Prof? Makasih Prof. Terima kasih. Jadi tadi yang pertama, ya, saya ingin menekankan tadi bahwa sampai sekarang itu tidak ada evidence atau data yang menunjukkan bahwa orang tertular COVID-19 ini dari pangan, apapun pangannya itu, ataupun dari produk kemasannya atau produk pangan terkemas dalam hal ini. Ya, jadi itu yang pertama. Namun demikian kalau kita bicara tentang risiko, karena tadi mode penularannya adalah dari droplet, ya, yang kemudian bisa ke permukaan, ya, dan kemudian itu bisa menjadi sumber penularan jika tidak dikendalikan dengan baik. Untuk mengendalikannya gimana? Good manufacturing practices, good hygienic practices. Dari mulai yang menghandle pertama sampai yang terakhir nanti di konsumen. Itu yang harus dipastikan. Artinya untuk menjamin itu maka perlu ada, boleh kalau kita bicara tentang sertifikat, misalnya sertifikasi yang berhubungan dengan bahwa produk pangan tersebut sudah dihandle dengan baik mulai dari awal sampai akhir, maka itu adalah cara untuk mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19 itu. Namun kalau kita lihat dari sisi yang lain, yaitu tadi pertanyaan adalah yang mana yang risikonya lebih besar. Ya. Secara umum risikonya tadi hampir semua lembaga mengatakan kecil, tetapi di antara yang kecil itu yang lebih besar adalah produk-produk pangan yang segar, ya, yang tidak, karena tadi salah satu mekanisme untuk inaktivasi virus adalah dengan cara panas. Jadi kalau yang diolah dengan menggunakan pemanasan, ya, 70 menit kurang dari 2 menit, 70 derajat Celcius maksud saya, sekitar 2 menit maksimum itu sudah mengeliminasi risiko yang berhubungan dengan COVID-19. Dan untuk produk-produk segar, produk-produk mentah, frozen misalnya, itu dalam hal ini risikonya lebih tinggi karena tidak ada killing step. Dan untuk bisa memanage risiko itu apa yang perlu ditekankan? Good manufacturing practices dan good hygienic practices dari awal sampai akhir, itu yang bisa dilakukan.
Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Arief. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada dari Ibu Ike. Halo Ibu Ike. Mungkin masih belum ya Ibu Ike. Kita bisa ganti ke... Halo. Oh ya, silakan Bu Ike. Halo. Halo Ibu Ike, sudah masuk Bu. Silakan perkenalkan diri. Halo. 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 Halo, Mbak. Iya Ibu Ike, silakan Bu. Sudah terdengar Bu suaranya? Iya. Selamat pagi Prof, saya Ike dari Tabu Group. Halo. Ya, Ya Bu, silakan. silakan Bu. Iya, saya ingin bertanya, jika ternyata satu karyawan itu karier dan ternyata dia positif COVID-19 sesuai infection, apakah produk yang ada di session tersebut harus di-reject dengan status kontaminasi COVID-19? Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Kembali kepada sainsnya lagi, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa sampai sekarang tidak ada evidence, tidak ada data yang menunjukkan bahwa orang tersebut terpapar COVID-19 dari makanan, apapun makanannya itu. Ya. Asalkan tadi good hygienic practices, good manufacturing practices dilakukan dengan baik. Ya, ini hal yang penting. Sedemikian rupa sehingga asumsinya adalah itu, dan kita sebagai orang yang menghandle makanan tentunya sangat bertanggung jawab dalam itu untuk melakukannya dengan baik, dengan tertib. Maka kalau statement dari pemerintah kita belum muncul gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari Ibu Bapak sekalian bisa lihat dari pedoman yang dilakukan oleh FDA, dari pedoman yang dikeluarkan oleh FAO, WHO, maka mengatakan tidak perlu. Karena tadi tidak ada indikasi bahwa produk pangan yang apa namanya produk pangan menjadi bagian dari sistem penularan COVID-19 itu. Jadi Ibu Bapak bisa cek ya dengan link-link yang tadi saya berikan. Nanti saya akan sampaikan handout-nya untuk bisa dicek ulang. Sementara ini baik dari Eropa, Amerika, FAO, WHO mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menarik produk pangan, melakukan recall jika dalam suatu fasilitas tersebut ada pekerjanya yang positif COVID-19. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih Bu Ike. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke Pak Serwis. Halo Pak Serwis. Pak Serwin, maaf. Oh, mungkin masih belum ya Pak Serwinnya. Bisa pindah dulu ke Pak Danang. Halo Pak Danang. Ini Serwin. Oh boleh Pak Serwin silakan. Ya, selamat pagi Bu, Pak Profesor. Saya mau tanya Pak, bagaimana mengatasi pencemaran barang ingredient yang dari Cina Pak? Misalnya, kita kan sebagai pelaku penjual untuk food ingredient, contohnya sebagai sodium benzoate X Wuhan ya Pak. Apakah memberikan pengaruh ke produk hasil di end product? Apakah virus tersebut masih hidup di end product Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama sebetulnya dengan prinsipnya dengan yang dua penanya tadi ya, karena sampai sekarang itu tadi saya katakan lembaga-lembaga yang otoritatif tadi, FDA, kemudian FAO, WHO, FSA dan terusnya, EFSA mengatakan bahwa pangan sebetulnya bukan merupakan media penyebaran dari COVID-19 itu, sehingga risikonya sangat rendah.
Ya. Apalagi tadi saya katakan kita perlu mereview HACCP kita. Jadi Bapak dalam hal ini perlu kembali mereview ya, HACCP kalau memang ada keraguan-keraguan dalam hal itu, ya, terutama kalau kita ketahui jelas-jelas misalnya katakanlah sumbernya dari daerah yang sensitif dalam hal ini kan, konsumennya juga tentunya sensitif. Nah, kita perlu tahu bagaimana produk tersebut diproses, menggunakan teknologi apa, apakah mengaplikasikan panas, apakah mengaplikasikan prinsip-prinsip HACCP dan hygiene yang baik dan seterusnya. Sehingga kita mempunyai sense mengenai risikonya bahwa memang betul-betul rendah. Tapi secara umum tadi saya katakan virus ini mempunyai daya tahan yang lebih tinggi pada permukaan yang halus, ya, plastik, kemudian permukaan stainless steel misalnya. Nah, artinya kalau kita khawatir tentang bagaimana kalau packagingnya dari plastik dan seterusnya, nah, plastik kebetulan relatif mudah didesinfeksi kan, tanpa harus merusak produk pangan yang ada di dalamnya. Nah, itu bisa juga sebagai langkah-langkah untuk memastikan bahwa risikonya rendah dalam menjaga keamanan pangan, maka bisa dilakukan proses desinfeksi terlebih dulu misalnya. Jadi maksud saya Bapak bisa mereview secara keseluruhan itu untuk memastikan memberikan keyakinan yang lebih tinggi. Tapi secara umum kembali saya sampaikan bahwa risikonya sangat rendah kaitannya dengan produk pangan dan packaging dalam hal ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sherwin. Mungkin karena waktunya juga kita sampaikan untuk 3 penanya lagi. Persiapan untuk Pak Danang, Pak Arif Adi Saputro, dan Ibu Desti. Mungkin dari Pak Danang sendiri sudah siap Pak? Nggak ada videonya. Halo. Oh, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Prof. Ruyatno. Pertanyaan dari saya ada 2 Pak. Tadi yang pertama sebenarnya sudah disampaikan yang penanya sebelumnya terkait potensi penyebaran melalui raw material Pak ya. Jadi beberapa raw material di industri kami berasal dari negara China. Tadi sudah sampaikan memang belum ada resiko seperti itu Pak ya. Sebenarnya yang lalu pertanyaan kedua sebenarnya yang paling kami khawatirkan adalah justru ketika di pabrik kami itu teridentifikasi positif. Nah ini yang protokol dari pemerintah kan sebenarnya langsung melakukan penutupan pabrik ya Pak ya. Nah menurut Bapak itu seperti apa Pak kalau seperti itu Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, Prof. Pur, silakan dijawab Pak. Halo, udah? Halo, kedengaran? Dengar Pak. Oke, ya baik. Ya, memang ada harusnya tidak ditutup. Itu sekali lagi kalau dari guidance yang tadi saya tunjukkan, termasuk dari FAO dan WHO, ya. Tetapi ada localized section aja yang perlu dilakukan disinfeksi menyeluruh dan seterusnya. Tapi sebagai facility itu harusnya tidak ditutup. Ya. Tapi sekali lagi memang ada regulasi-regulasi lokal ya yang saya tahu. Saya nggak tahu Danang ini sekarang kerja di mana kamu, Nang? Di Kaldusari Nabati Pak, Ricis Pak. Oh itu di Jakarta itu? Di Bandung Pak. Oh Bandung. Oh, Bandung juga ada peraturan mengenai hal itu. Yang saya tahu itu Perbup DKI ya karena PSBB. Iya Pak, PSBB rencananya besok Pak, mau ada penerapan PSBB di Bandung Raya Pak. Oh, oke. Ya. Nah,
Saya tidak bisa komentar karena itu apa namanya peraturan ya memang. Tapi kalau saya diminta pendapat ketika peraturan itu dibuat, saya akan memberikan penjelasan seperti tadi. Reference yang saya pakai adalah FAO, WHO tadi ya, FDA dan seterusnya. Tapi sayangnya memang termasuk Perbup DKI itu mengatakan bahwa jika ada satu yang positif maka itu harus ditutup. Ya. Saya bayangkan seperti ini sebetulnya, tapi sekali lagi ini tidak bisa ditetapkan dengan regulasi yang sudah ada tersebut ya karena sudah ada regulasinya. Industri pangan termasuk salah satu, kalau di dalam Perbup tersebut juga sebagai salah satu sektor yang dikecualikan sebetulnya. Ya kan, ada, kalau saya tidak salah ada 7 atau berapa ya. Kalau di beberapa negara itu sektor pangan itu termasuk sebagai salah satu sektor yang disebut sebagai important infrastructure sector ya, yang justru pekerjaannya disebut sebagai essential worker ya, sehingga perlu dilindungi, kemudian perlu ada mendapat insentif dan seterusnya ya. Itu sebabnya misalnya dalam hal ini IPB misalnya mengusulkan kepada pemerintah essential worker yang berhubungan dengan terutama nelayan dan petani itu mendapatkan insentif di situ dan perlindungan jelas ya. Jadi tetapi ya itu tadi kan peraturannya kan seperti itu. Harusnya kalau menurut saya coba dipelajari tadi guidance yang diberikan oleh FAO, WHO itu mengatakan bahwa itu tidak perlu ditutup. Karena begitu ditutup kan berarti nggak bisa produksi. Kalau nggak ada produksi kan nggak ada pangan. Nah, gimana itu? Atau dengan kata lain sama-sama levelnya dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit ada dokter yang kena satu, kemudian ditutup kan nggak bisa. Fasilitas itu tetap harus operasi, tapi ada apa namanya mekanisme penanganan yang disarankan itu ada ya. Dan itu FAO WHO menyarankan itu. Tetapi sekali lagi saya tahu memang ada Perbup DKI yang saya sudah baca itu mengatakan bahwa jika di dalam fasilitas itu terdapat COVID-19 positif, maka fasilitas itu harus ditutup. Saya sendiri kaget waktu itu, kok harus ditutup? Padahal apa namanya itu perlu untuk tetap berjalan itu sebetulnya. Ya. Jadi saya tidak bisa komentar tentang itu karena itu regulasi. Ya. Tetapi harusnya kalau referensinya adalah referensi based on science kaitannya dengan FAO WHO tadi harusnya tidak perlu ditutup. Itu komentar umum saya ya, tapi tidak menjawab ini karena Anda kan harus comply terhadap regulasi itu kan. Kalau Anda tinggal di DKI, bagaimanapun juga harus comply terhadap peraturan DKI. Kalau Anda tinggal di Bandung, berarti harus comply terhadap regulasi di Bandung itu kan. Nah, bagaimana supaya Anda bisa memengaruhi regulasi di Bandung tersebut secara lebih baik? Nah, itu mekanismenya lain lagi. Saya tidak bisa dalam hal itu. Tapi kalau saya dimintai pendapat, jawaban saya seperti itu. Guidance yang pedoman yang sekarang dikembangkan di Badan POM misalnya juga itu juga merefer itu. Ya. Demikian, karena mudah-mudahan ada cara. Dan mudah-mudahan selama tidak ada masalah dengan COVID-19. Amin. Terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Pak Danang mungkin bisa dilanjut ke Bu Desti dan ada Pak Arief juga. Silakan mungkin siapa yang sudah siap, Bu Desti atau Pak Arief? Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Iya, saya Arief dari 2 Kelinci di Pati, Pak Prof. Arief dari Pati, apa kabar Arief? Iya, dari Pati Pak. Untuk pertanyaannya, untuk evaluasi HACCP di mana kita melakukan analisa bahaya, bagaimana cara kita memastikan tahapan pencegahan yang sudah kita lakukan sudah mencukupi? Dikarenakan kan kita tidak bisa melakukan swab test khusus virus ya Pak ya, terhadap personal atau peralatan yang kontak langsung dengan karyawan. Nah ini untuk memastikan efektivitas tindakan pencegahannya itu bagaimana gitu Pak? Ya, ya kalau dengan pengujian memang relatif. Halo?
Ya langsung ya. Ya, Uh, Pak langsung. Mungkin kemudian, tetapi kalau kita tahu kan virus itu relatif mudah untuk dienaktivasi. Yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pengecekan mengenai kalau itu dilakukan desinfeksi, maka kita pastikan bahwa desinfektan yang kita lakukan mempunyai virusidal yang cukup ya, dengan menggunakan referensi-referensi yang ada. Itu saya rasa bisa. Kalau itu dengan proses pemanasan misalnya, maka panasnya juga cukup ya, dan itu tidak memerlukan panas yang terlalu tinggi. Jadi dengan menggunakan literatur yang ada, saya rasa kita bisa memastikan bahwa risiko yang berhubungan dengan virus tersebut sudah di manage dengan baik. Ya. Jadi tidak perlu mengandalkan pengujian, tetapi kalau dimungkinkan untuk melakukan validasi, terutama untuk sesuatu yang benar-benar baru, saya rasa bisa dilakukan. Mungkin tidak perlu rutin, tetapi perlu dilakukan kalau memang diperlukan untuk validasi tadi, sesuatu yang betul-betul baru, unik. Ya. Tetapi kalau ada referensinya, kalau menurut saya kita bisa gunakan referensi dalam hal ini. Itu untuk Arif. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Arif. Sehat-sehat ya Arif. Baik, silakan langsung ke Bu Desti mungkin. Apakah sudah siap? Ya udah. Silakan Bu. Oh, thank you. Halo Pak, apa kabar? Pak Pur, sehat selalu ya Pak ya. Desti, apa kabar? Baik Pak. Ini kan sebenarnya Bapak tadi udah jelasin bahwa COVID-19 sebenarnya nggak ada hubungannya langsung dengan makanan gitu, tapi memang lebih ke personal hygiene dari kita masing-masing. Nah, untuk para pekerja di food business dan operatorsnya ini kan berarti kita harus terus gitu untuk edukasi dan training tentang personal hygiene dan food safety. Nah, ini udah terus dilakukan refreshment tiap bulan. Tapi ya isu foodborne illness masih ada aja terus sampai saat ini. Nah, ada nggak sih Pak pendekatan yang paling pas atau kontrol yang paling baik untuk meminimalisir isu food safety ini gitu? Ya, makanya tadi sebetulnya saya menekankan ya dalam beberapa hal ada blessing-nya juga kaitannya dengan cuci tangan, personal hygiene itu kan sesuatu yang harusnya sudah embedded, sesuatu yang sudah membudaya bagi orang-orang yang bekerja di industri pangan. Tetapi nyatanya kan itu masih juga banyak yang tidak melakukan ya, atau enforcement-nya atau tingkat kepatuhannya barangkali rendah. Nah sekarang ini saatnya yang dalam petik tepat untuk tadi menekankan lagi, ini sangat penting loh. Ternyata gitu ya, tidak hanya dalam rangka menjamin keamanan pangan, dalam rangka menjamin keselamatan konsumen, tetapi juga sekaligus menjamin keselamatan kita sendiri. Ya, jadi dengan mencuci tangan, dengan personal hygiene yang baik, kita melindungi diri kita sendiri terhadap virus tersebut dan juga melindungi orang lain sehingga orang lain tidak tertular kan gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa ditambahkan sekarang di dalam training-trainingnya Desti ya, bahwa ini memang sesuatu yang sangat penting, tidak hanya penting untuk orang lain, tetapi juga penting untuk diri kita sendiri sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan aja tingkat kepatuhannya menjadi lebih tinggi lagi. Memang tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara juga kepatuhan tentang cuci tangan itu kan sulit sekali. Termasuk cuci tangan setelah kita dari kamar mandi ya, itu kan banyak penelitian yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhannya relatif rendah. Walaupun kita tahu bahwa kita harus cuci tangan. Nah, jadi dan akibatnya tentunya adalah berhubungan dengan foodborne disease. Itu adalah akibat dari prasyarat yang tidak terpenuhi sebetulnya kan. Nah, ini saya rasa sesuatu yang boleh diambil positifnya lah ya, hikmahnya gitu. Salah satu hikmah yang penting adalah sekarang mestinya kita bisa lebih dalam tanda petik lebih mudah memastikan orang atau meyakinkan orang tentang pentingnya cuci tangan. Karena sekarang di RT di situ di fasilitas cuci tangan mulai ada ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan aja secara umum. Makasih Desti. Desti sehat-sehat juga. Sehat Pak, alhamdulillah. Nggak pergi-pergi ya.
Masih ODP 11 hari, 4 hari lagi nih beres. Thank you, Pak. Oke, thank you. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin karena waktunya juga sudah mepet, saya kembalikan lagi ke Pak Seno ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Seno. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari pembicaraan dari Prof. Purwiyatno adalah bahwa pertama, industri pangan adalah satu esensial infrastruktur yang harus dilindungi kelangsungannya, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Yang kedua adalah bahwa COVID-19 sebenarnya dia terkait personal. Jadi di industri pangan, personal hygiene ini menjadi sangat krusial. Sekali lagi, walaupun kita sudah mempunyai prosedur-prosedur standar seperti HACCP dan sebagainya, yang ingin yang sangat saya concern adalah bagaimana dengan industri-industri yang padat karya, di mana physical distancing itu berarti bisa berimpact langsung kepada penurunan produktivitas, terus penambahan alat-alat higienis, juga menemukan tambahan cost. Nah, bagaimana hal ini menjadi PR tambahan buat industri-industri menengah dan kecil yang menghuni lebih dari 90% industri pangan di Indonesia. Karena kalau mereka tidak dapat comply dengan ini, bukan hanya industrinya yang mungkin tidak bisa survive, tetapi keselamatan orang banyak juga bisa terancam. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berlalu dan pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, khususnya untuk melindungi industri pangan yang kecil, yang padat karya. Hal ini mau tidak mau menjadi tambahan faktor persaingan di industri pangan. Apakah nanti hanya industri-industri yang besar saja yang bisa survive, atau kita bisa mencarikan jalan bagaimana industri-industri kita yang UKM itu juga bisa diselamatkan. Itu merupakan suatu diskusi tersendiri nanti dengan beberapa pihak yang terkait. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi concern kita semua, dan saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa stay healthy dan stay safe di rumah masing-masing. Saya undang Pak Pur, mungkin ada terakhir tambahan? Ya, terima kasih. Saya rasa poin yang terakhir disampaikan oleh Pak Seno tadi itu sangat penting. Itu makanya saya katakan pedoman dari pemerintah menjadi sangat penting di situ. Termasuk tadi yang berhubungan dengan, terutama tadi yang berhubungan dengan industri kecil. Jadi sebetulnya sama dengan prinsip HACCP. HACCP bagi industri besar mungkin beda dengan HACCP untuk industri kecil. Ini juga seperti itu. Tapi prinsip-prinsipnya yang perlu tetap diaplikasikan. Untuk itu maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu guidance tadi. Ya. Nah, termasuk misalnya untuk social distancing, ganti pakaian kalau katanya dengan seragam misalnya, ya, atau apakah harus seragam atau yang penting pakaian bersih dan seterusnya. Prinsip-prinsip itu yang menurut saya perlu diterjemahkan dalam bentuk guidance sedemikian rupa sehingga tadi walaupun ada unsur persaingan tetapi barriernya tidak terlalu tinggi lah bagi industri kecil tersebut untuk bisa tetap bergerak di dalam bidang pangan. Baik, saya rasa itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Pur yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini bersama industri pangan, dan saya kembalikan forum ini ke panitia Mbak Ima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Seno dan Pak Pur. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan saya sampaikan mungkin pada kesempatan lain kita dapat bertemu untuk sesi webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.